Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? And I hope you always great. Welcome to English class with me, Shaleha. And now we are going to learn about simple present tense, especially for verbal sentences. Pada hari ini, kita akan mempelajari mengenai simple present tense pada kalimat verbal atau kalimat yang terdapat kata kerja. Simple present tense merupakan salah satu tenses yang ada di dalam bahasa Inggris. We use simple present tense to talk about. The first is fact. For example, I live in Poland. Oke, penggunaan dari simple present tense yang pertama adalah untuk membicarakan tentang fakta. Jadi fakta itu adalah sesuatu yang benar atau real terjadi. Contohnya itu tadi adalah I live in Poland. Saya tinggal di Polandia. Nah, itu adalah salah satu contoh dari fakta bahwa dia tinggal di Polandia. And the second is habits and routines. Yang kedua yaitu tentang kebiasaan atau tentang kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Contohnya, they swim every day. Mereka berenang setiap hari. Nah, itu adalah contoh untuk kegiatan yang dilakukan sehari-hari atau kebiasaannya. Yang ketiga adalah feelings and emotions, perasaan. Contohnya, they like pizza. Mereka suka pizza. Nah, itu untuk menanyakan tentang feeling and emotions. Lalu, yang keempat, about general truth atau kebenaran yang umum atau kebenaran yang terjadi secara umum, general truth. Contohnya, Sunday comes after Saturday. Ya, itu benar ya. Minggu datang setelah hari Sabtu. Nah, itu adalah contoh-contoh dari penggunaan simple present tense. Yang pertama untuk fact atau fakta. Yang kedua untuk habits and routines atau kebiasaan. Yang ketiga untuk feeling and emotions atau perasaan. Dan yang keempat about general truth, kebenaran yang umum. Next is the form of simple present tense for affirmative sentences. Selanjutnya adalah struktur bahasa dari simple present tense untuk kalimat positif. Jadi, sebelum kita membuat kalimat dalam simple present tense, kita harus mengetahui struktur bahasanya atau tata cara bahasanya seperti apa yang benar. Nah, yang pertama, untuk kalimat positif, mereka menggunakan subjek, lalu verb one atau kata kerja dasar jenis yang pertama, lalu objek, dan juga keterangan atau complement. Subjek dalam bahasa Inggris ada 7, yaitu I, you, Dewi, he, she, it. Nah, apabila subjeknya I, you, Dewi, maka dia langsung menggunakannya verb one. Dan apabila subjeknya he, she, it, verb one-nya di akhir kata menggunakan s or es. Jadi untuk subjek he, she, it, di akhir kata verb-nya itu ditambahkan s atau es. Oke, kita lihat contohnya. I read book every day. Nah, I di sini sebagai subjek, read sebagai verb, book sebagai objek, dan every day sebagai complement atau pelengkap. Berarti kalimat ini sudah benar. I read book every day.
Itu adalah contoh untuk kalimat positif. Lalu you, lalu read, you read book every day. Ya, setelah you itu adalah verb 1, lalu book sebagai objek dan everyday sebagai complement. Lalu yang he reads or she reads or it reads book once a week. Nah, ini juga contoh untuk kalimat simple present tense. Apabila subjeknya he, she, it, maka verbnya dikasih s atau es. Nah, kalian bisa lihat di contohnya ini yang ada warna merah. Nah, ini Miss kasih s karena dia subjeknya adalah he, she, it. Maka verbnya diakhiri dengan huruf s. Lalu we read book at home. Nah, kita, the we ini adalah kita, ya, subjek, lalu read adalah verb 1, book adalah objek, dan at home adalah complement. They read book at home. Nah, jadi yang membedakan verb 1-nya ditambahin s itu adalah he, she, it. Jadi untuk subjek Ayu Dewi dia tidak suka s. Subjek he, she, it dia suka s karena di akhir verbnya dikasih s. Lalu untuk complement, ya, untuk pelengkap itu boleh apa saja, tapi yang menerangkan kegiatan itu yang dilakukan berulang-ulang. Okay, this is the rules for subject he, she, it using verb s or es. Selanjutnya adalah rules-nya atau aturannya apabila he, she, it itu menggunakan s atau es. Ingat ya, tadi he, she, it dia suka s. Jadi di akhir verbnya atau di akhir kata kerjanya kita tambahkan s atau es. Okay, here the example. Ini contohnya. Ya, untuk yang general, untuk yang umum biasanya itu di akhirnya langsung dikasih s. Contohnya work menjadi works, eat menjadi eats, play menjadi plays, swim menjadi swims, write menjadi writes. Nah, itu sama biasa. Jadi langsung tambahin s. Lalu di kolom yang kedua yaitu verbs ending in consonant. Ya, jadi verb ending in consonant plus y. Jadi y-nya itu berubah menjadi I. Nah, jadi nanti apabila ada kata kerja yang belakangnya ada huruf konsonan dan juga ada huruf y, maka y-nya itu berubah menjadi i dan ditambahin e dan s. Contohnya study. Nah, kata study ya ada huruf y. Nah, itu yang warna hijau huruf y. Lalu di depan itu ada huruf d, ya. D di situ adalah huruf konsonan. Nah, jadi berubah, y-nya berubah menjadi I, menjadi studies. Jadi y-nya berubah menjadi I, studies. Jadi I, E, S. Lalu cry, lihat yang warna hijau, itu y-nya ya, atau y-nya. Sebelum y atau sebelum y itu ada huruf R atau ada huruf R. Huruf R itu adalah huruf konsonan, maka y-nya berubah menjadi I atau y-nya berubah menjadi I, menjadi cries. Selanjutnya ada try menjadi tries, spy menjadi spies, and fly menjadi flies. Nah, di kolom ketiga yang verbs ending in O, SH, TCH, X, dan SS plus IS. Nah, jadi untuk yang kolom ketiga, apabila kata kerjanya diakhiri dengan huruf O, huruf SH, huruf TCH, huruf X, dan huruf SS, maka ditambahnya dengan ES. Contohnya, goes. Lihat yang warna hijau, ada belakangnya adalah O, maka ditambahnya ES menjadi goes. Bawahnya wash. Ya, belakangnya ada SH,
maka ditambahnya es menjadi washes. Sama lagi bawahnya watch menjadi watches. Mix menjadi mixes. And kiss menjadi kisses. Next is make affirmative sentences with he and go. Nah, selanjutnya kita akan membuat contoh kalimat positif dalam simple present tense menggunakan subjek he dan juga verbnya adalah go. Nah, contoh seperti ini. Di sini berubah menjadi he goes to school. Nah, di sini ada he, ya, lalu menjadi goes. Kenapa pakainya goes? Karena subjeknya adalah he. Ingat tadi kalau he, she, it ditambahin s atau tidak es. Jadi untuk kalimatnya adalah he goes to school. Dia laki-laki berangkat sekolah. Next is make affirmative sentences with they and it. Selanjutnya kita akan membuat contoh kalimat dengan menggunakan subjek they dan juga verbnya adalah it. They eat a lot. Mereka makan banyak. Di sini ada subjeknya yaitu they. Nah, apabila subjeknya they, maka verbnya atau kata kerjanya tetap kata kerja pertama tanpa ditambahin s atau es. Jadi it-nya tetap it, tidak its. Ya, jadi kalimat yang benar adalah they eat a lot. Mereka makan banyak. Next is the negative form. Selanjutnya adalah untuk kalimat negatif pada simple present tense. Ingat, kalau kalimat negatif itu artinya adalah tidak, ya. Nah, untuk formnya atau untuk struktur bahasanya, yaitu dia menggunakan subjek, masih tetap subjek ya, lalu menggunakan do atau does, lalu menggunakan not dan juga menggunakan verb. Nah, untuk di sini verbnya tetap verb pertama tanpa s atau es untuk kalimat he, she, dan it. Oke, untuk subjek Ayu Dewi, dia menggunakannya adalah do. Lalu untuk subjek he, she, it, dia menggunakannya adalah does. Contohnya, I do not read every day. Nah, disitu I maka menggunakannya do. Lalu tambahin not, jadinya do not. Atau disingkat menjadi don't. Ya, I do not read every day. Lalu, you do not read every day. Nah, untuk he, she, and it, dia menggunakannya adalah does. He, she, or it does not read once a week. Nah, untuk read-nya, kalau subjek he, she, it di kalimat negatif, read-nya atau verb-nya tidak usah dikasih s, jadi s-nya hilang. Jadi, kenapa hilang? Karena sudah ada di dalam kata does. Nah, di dalam kata does itu udah ada s-nya. Jadi, verb-nya tidak usah ditambahin lagi s atau es. Lalu, we menggunakannya do. We do not read once a week. Lalu you do not read at home. Lalu they do not read at home. Jadi kesimpulannya, untuk subjek Ayu Dewi, dia menggunakannya do not. Untuk subjek he, she, it, dia menggunakannya. Next is make negative sentences using they and pain. Selanjutnya, kita buat kalimat negatif dengan menggunakan subjek they dan juga verb pain. They don't paint. They don't paint. Nah, di sini ada verb yaitu paint. Lalu ada subjek yaitu they. Apabila subjeknya they, maka dia menggunakannya do. Do not. Ingat, do not itu disingkat menjadi don't. Jadi di sini menjadi they don't paint.
Mereka tidak melukis. Next is make negative sentences using he and write. Selanjutnya kita membuat kalimat negatif dengan menggunakan subjek he dan juga verb write. He doesn't ride a bike. Nah, di sini subjeknya adalah he. Maka apabila subjeknya he, dia menggunakannya adalah does. Does not. Does not disingkat menjadi doesn't. Lalu verbnya adalah ride. Ingat ya, tadi untuk di kalimat negatif, apabila subjeknya he, she, dan it, berarti verbnya tetap tidak usah ditambah lagi s atau es. Karena s atau es-nya sudah ada di dalam kata does. Ya, jadi ride-nya tulis saja langsung ride a bike. Jadi kalimat yang benar adalah he doesn't ride a bike. Dia laki-laki tidak mengendarai sepeda. Next is penggunaan simple present tense untuk kalimat affirmative, negative, and question. Nah, di sini Miss udah buat secara singkatnya ya untuk kalimat positif, negatif, dan juga kalimat tanya. Oke, untuk kalimat positifnya ya Miss akan bacain, yaitu I play football. Saya bermain sepak bola. Ingat ya, I berarti verbnya tetap langsung verb one. Lalu negatifnya I don't play football. Saya tidak bermain sepak bola. Lalu kalimat tanyanya, ya kalimat tanyanya berarti itu do-nya itu ditaruh di depan. Jadi untuk kalimat tanya, do atau does itu adanya di depan. Setelah do atau does, yaitu menggunakannya adalah subject. Nah setelah subject lalu verb one. Contohnya di sini, do I play football? Apakah saya bermain sepak bola? Selanjutnya, you play football. Kamu bermain sepak bola. You don't play football. Kamu tidak bermain sepak bola. Do you play football? Apakah kamu bermain sepak bola? Itu adalah contoh untuk subjek I, you, we, they atau Ayu, Dewi. Ingat, untuk kalimat positif Ayu, Dewi, dia langsung menggunakannya verb one. Untuk subjek Ayu, Dewi dalam kalimat negatif, dia menggunakannya don't atau do not. Nah, untuk kalimat question, subjeknya Ayu, Dewi, dia menggunakannya do. Selanjutnya, untuk subjek he, she, it. He plays football. Dia laki-laki bermain sepak bola. He doesn't play football. Dia laki-laki tidak bermain sepak bola. Does he play football? Apakah dia laki-laki bermain sepak bola? Nah, sini Miss akan jelaskan. Untuk kalimat positif, apabila subjeknya he, she, it, dia menggunakannya verbnya ditambahin s atau es. Tapi apabila di kalimat negatif, s atau es-nya hilang, diganti menjadi does, does not, atau disingkat menjadi doesn't. Jadi place-nya tadi berubah menjadi play di kalimat negatif. Sama juga halnya dengan di kalimat question atau di kalimat pertanyaan, maka place-nya yang di kalimat positif berubah menjadi play, tetap tidak ditambahin s karena sudah ada does. Untuk selanjutnya yaitu she plays football. Dia perempuan bermain sepak bola. She doesn't play football. Dia perempuan tidak bermain sepak bola. Does she play football? Apakah dia perempuan bermain sepak bola? Nah, untuk selanjutnya kalian bisa baca dan amati dengan teliti. Next, example. Nah, coba kalian lihat gambarnya dan kita akan membuat kalimat positif,
kalimat negatif dan kalimat tanya untuk sesuai dengan gambar yang ada di layar. Untuk kalimat positifnya atau affirmative sentences-nya adalah he gets up early every morning. Dia laki-laki bangun lebih awal setiap hari. Nah, karena dia itu adalah satu orang, dia laki-laki, maka verbnya ditambahin s. Jadi kalau ada satu orang laki-laki ya atau satu orang perempuan, berarti dia itu verbnya atau kata kerjanya ditambahkan s atau es. Untuk kalimat negatifnya yaitu he doesn't get up early every morning. Dia laki-laki tidak bangun lebih awal setiap pagi. Nah, karena di situ ada he, berarti dia menggunakannya does not atau disingkat menjadi doesn't. Selanjutnya untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya jadi does he get up early every morning? Apakah dia laki-laki bangun lebih awal setiap pagi? Nah, di situ ada does berarti verbnya tidak usah ditambahin s. Jadi untuk kalimat apabila subjeknya itu satu orang laki-laki atau gambarnya satu orang perempuan atau subjeknya he atau she atau it, maka untuk kalimat positif verbnya ditambahin s. Lalu di kalimat negatif verbnya tidak usah ditambahin s, tapi ditambahnya menjadi does not atau doesn't. Nah, di kalimat pertanyaannya ya verbnya juga tidak ditambahin s karena sudah ada does. Example. Ya, kita buat lagi contoh sesuai dengan gambar. Nah, karena di sini gambarnya ada dua, berarti itu subjeknya adalah mereka atau they. Untuk kalimat affirmative sentences atau kalimat positifnya menjadi they have dinner every day. Mereka makan malam setiap hari. Nah, berarti have-nya tetap have. Lalu untuk kalimat negatif, they don't have dinner every day. Mereka tidak makan malam setiap hari. Nah, untuk subjeknya they, berarti untuk kalimat negatifnya dia menggunakannya do not atau disingkat menjadi don't. Terakhir untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya yaitu do they have dinner every day? Apakah mereka makan malam setiap hari? Nah, untuk subjek they berarti dia menggunakannya do. Do-nya ditaruh di depan. Setelah do baru they dan have-nya tetap have atau tetap verb pertama. Thank you for attention and I'm sorry if I made mistake. See you next time. Bye-bye. Don't forget to comment, like, and subscribe. See you.